Saya mau menyampaikan seperti ini teman-teman ya. Amsal itu mengatakan hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah kita. Ingat ya teman-teman ya. Amsal itu sudah jelas mengatakan hidup dan mati kita itu dikuasai oleh lidah kita. Siapa yang suka menggemakan akan memakan buahnya, ya. Apa yang kita gemakan lewat mulut kita ketika Kristus datang. Gitu. Jadi apa yang keluar dari mulut kita, ya kita bisa lihat lah, gitu ya. Saya udah bilang Kak Sarah ya, saya enggak pro ke siapa-siapa. Saya support RK, saya support Edis TV. Tetapi ketika RK terus-terusan ngomongin Edis TV, kemarin malam dikasih ruang nggak mau naik, pagi-paginya nantangin Edis bla 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 bla. Menuduh Edis menantangin di Superboy. Buat apa Kak? Buat apa? Yang baik lakukan pengajaran saja. Itu cicaknya ngomong. Ya, cicak aja ngomong. Ketika saya ngomong, cicaknya bunyi tek 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 tek, berarti apa yang saya omongin itu benar, saudara-saudara. Ya. Jadi teman-teman, perlu nggak saya spill chat grupnya mereka, apa tujuan mereka seperti ini sama Edis TV? Perlu nggak saya tanya sama teman-teman? Perlu nggak saya spill chatnya RK supaya teman-teman tahu apa tujuannya? Silakan, saya kembalikan ke teman-teman. Kalau teman-teman mau di spill, biar saya spill. Mau di spill? Oh nggak usah, ya udah. Spill. Tapi teman-teman, karena chatnya itu ada di HP saya yang lagi satu, ya kalian jangan lupa follow saya, follow saya, ya, dan di absen, ya. Kasus apa Kak Yuli? Kasusnya itu lebih berkata seperti ini teman-teman. Oh alasan? Kok alasan? Oh kalian bilang Yuli alasan? Sebentar, ini nggak suka bicara, biarkan waktu yang bicara Kak. Oh ya sudah. Tapi nggak apa-apa teman-teman, saya spill sedikit ya. Saya spill sedikit chatnya, nggak apa-apa. Biar teman-teman tahu kenapa dia sampai seperti itu gitu, ya. Ini salah satu chat grup teman-teman Katolik mereka. Jadi teman-teman Katolik juga sebenarnya sama teman-teman ini, ada yang pro kontra, itu ada yang biasa. Tapi ini coba saya bantu buka ya. Nih. Nah, tapi kayaknya nggak bisa deh teman-teman. Coba kalian ngelihat nggak ini teman-teman? Kalian baca nggak sini? Kebaca nggak ini teman-teman? Ini kebaca nggak? Ini kebaca nggak teman-teman? Saya pun ini sedang menunggu si Meta berani nyenggol, asli saya bakal nyerang dia nggak berhenti-berhenti. Saya udah nggak peduli juga sekarang. Karena kalau dibiarin makin hancur. Soalnya Edis bisa begitu kalau dia dipengaruhi herdernya. Nah, herdernya lah yang pakai juga. Ombang-ambingkan perasaan herdernya. Ini nih Jenica Monica ini, nanti saya spill orangnya ya. Jenica Monica ini, kalian ini juga termasuk orang jahat ini, karena ini kompor. Ombang-ambingkan perasaan herdernya dengan berbagai pertanyaan ambigu. Ini contohnya. Kalau saya mau ke US, kayaknya asik juga ini. Saya nanti bisa punya rumah, pura-pura pakai tiker, juga rumah seharga 1,5 M di sana lumayan lah. Nah ini ya, ini chat grup teman-teman, ya. Ini baca ini. Strategi saya sekarang adalah mancing Edis keluar. Ini teman-teman baca, kebaca nggak ini teman-teman? Strategi saya saat ini adalah mancing Edis untuk keluar. Ini yang susah. Saya yakin sekali Edis SSE. Jangan dipancing, ya. Kamu udah tahu, dia dari lama bukan? Dia debater kawakan, ya. Ini teman-teman, ini tujuannya teman-teman. Ini tujuannya, ya. Ini tujuannya, ya. Ini tujuannya. Sampai si Jenica Monica ini, ya. Mike Mohede. Jadi sudah jelas teman-teman ya apa tujuannya teman-teman? Teman-teman sudah bisa menilai apa tujuannya? Ya, ini saya bongkar satu aja ini. Masih ada lagi banyak chat-chatnya. Sudah jelas apa tujuan dia? Sudah jelas sampai di sini kawan-kawan? Ya, tujuannya bawa Edis keluar. Maunya tujuannya bawa Edis keluar, debat di Superboy, sementara Edis TV sekali nge-live itu 17.000. Mau masuk ke Superboy, ngapain Dis? Ngapain? Nggak usah Dis, nggak usah. Ya, mau dibongkar lagi, dikit-dikit lah, biar ada niat berhenti gitu loh, biar berhenti gitu loh. Saya nggak mau teman-teman, ya. Saya kemarin kalian nonton nggak chatnya saya sama Edis TV? Edis TV malah ini Cica dari tadi ngomong ini, chat berarti apa yang saya sampaikan itu benar teman-teman, nggak ada bohong-bohong, ya. Ini chat ini dengan ini ya, ini orang Katolik yang seiman dengan dia juga di grup ini teman-teman. Ini dia sampai ngomong gini. Jadi ini pingin pancing-pancing Bang Edis bahas dia. Terus
debat terus jelek-jelekin Bang Edis, makanya mau ingetin jangan gampang terprovokasi ya, karena dia mau kita bereaksi. Ingat ini teman-teman ya, nih makanya mau ingetin juga jangan terprovokasi karena dia mau bereaksi. Nah terus, nah ini spendernya ya. Nah sebenarnya orang Katolik itu nggak suka ini teman-teman, ini apa nih, memberkati Proti juga. Nah salah satunya kalau debat RK dan Edis, maka mau buka mata spender Katolik juga buat nggak usah berkati lagi. Soalnya Bang RK juga aku baca mau buat rumah apologet di daerah pedalaman ya. Tapi aku bingung kenapa harus pakai cara. Nah udah ya, mau di-spill lagi, spill lagi, spill lagi. Ya itu cara-cara licik teman-teman. Jadi semua orang-orang di TikTok ini ya jangan kalian percaya 100%. Niatnya pelayanan tapi kalau hatinya iri nggak bisa. Saya sudah berdoa buat dia. Dia bilang kemarin apa? Mau puasa. Kenapa ketika dia jadi puasa jadi seperti itu? Jangan ya. Ya jangan menyakiti kawan yang seiman. Satu tubuh Kristus nggak boleh terpecah belahnya karena ini. Sorry ya teman-teman ya, saya agak kecewa juga gitu. Kecewa. Saya kecewain di situ. Ngapain petenteng lawan-lawan orang di mana? Di Superboy. Buat apa ke Superboy? Kalau udah punya Komal, udah punya follower, udah punya spender, ya udah belajar fokus sana, pengajaran aja. Gak usah mau bawa Edis keluar. Emang lu siapa? Udah, emang lu siapa? Sudah ada iklannya di Superboy Kak. Tenang, nggak apa-apa. Nanti aku yang bilang sama teman-teman, ngapain di Superboy nggak usah. Saya tahu nggak kenapa dia di Superboy, kenapa nggak mau di roomnya langsung aja. Thank you Bang David. Lah kau sendiri siapa Yul? Lah saya bukan siapa-siapa. Saya itu enggak. Wah, thank you Bang David, thank you, Tuhan berkati. Ya, jadi teman-teman, saya ini ya, saya bukan siapa-siapa. Saya cuma cleaning service. Saya ini cuma cleaning service, tukang bersih-bersih, bukan orang yang pernah mengalahkan debat. Teman-teman asal kalian tahu ya, Bang RK itu dari dia waktu menang debat sama Zuma, kan dia terus tuh nyenggol-nyenggol Edis TV, ngetek Edis TV. Jangan menolak lupa kawan-kawan. Saksi Yehova juga kau ternyata Yuli, kamu lihat status saya terdaftar di gereja mana? AKBP, botol. Jangan biasakan fitnah, ya. Sekarang kita sudah tahu siapa yang licik, teman-teman ya. Siapa yang hatinya licik, siapa yang hatinya busuk. Nah ini ada yang ngomong nih, saya Katolik tidak sependapat dengan Kak Naib, teman-teman. Saya rasa ini feeling saya ya. Seandainya ada Katolik, Protestan, Ortodok, pasti mereka akan bersatu, teman-teman. Seandainya ada perbedaan, mic-nya aku lupa, aku bawa soundcard langsung datang mic-ku ini. Itu mic saya. Kak Yuli tolong buktikan Edis bukan SSE. Mungkin yang bisa saya buktikan itu salah satu ya teman-teman ya. Dua kali saya melihat dia beribadah ya. Dua kali saya melihat dia beribadah, itu dia beribadah di GBI kok teman-teman. Terus kalian bilang kalau dia saksi Yehova teman-teman, dia nggak mungkin memperkenalkan kekristenan. Dan setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, ini saya saksinya ya. Setiap orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, Edis tuh nggak pernah bilang apa-apa. Tapi Edis tuh bilang cari gereja yang sehat, cari gereja yang Tritunggal. Dengar itu. Itu saksi Yehova. Itu saksi Yehova. Hati-hati kalian bernarasi, ya. Kalian tuh hati-hati bernarasi kalau kalian nggak ada bukti. Beberapa kali saya mendampingi para murtadin yang naik di komalnya Edis TV. Dia suruh saya bawa kemana? Bawa ke gereja Tritunggal. Jadi jangan punya niat busuk, ya. Kelihatan kok kalau orang baik sama enggak, teman-teman. Kalian lihat nggak? Edis itu kalau dia singgung-singgung orang Batak lagi ya, weh. Jangan kau singgung-singgung orang Batak, saya bilang. Jangan sesekali kau pernah singgung-singgung orang Batak. Shalom Kak Yuli. Bentar Gret, aku ingat. Satu lagi buat yang namanya, aku tuh teman-teman, Indonesia itu nggak mengenal agama ini itu ya, nggak mengenal suku ini tuh. Tapi kalau kamu bicara orang Batak, kamu singgung-singgung, rela hancur demi kawan, weh. Rela hancur demi kawan ini bro. Silakan Gret. Iya, jadi shalom semuanya ya. Aku tuh bukan fans, lagi-lagi aku ngomong nih ya, nanti dibilang ini Great herdernya Edis, herdernya enggak ya. Jadi gini, kalau Edis itu SYSY, kalian pahami dulu SYSY itu apa. Nih satu aja aku kasih tahu. Iya bentar ya. Great. Gini, bentar kak. Enggak, maksudnya kamu lanjut aja, aku mau ini bentar ke belakang. Oh ya, gini ya, kalau Edis SYSY, ya kali lawan bicaranya diajak pergi ke gereja, harusnya ke balai kerajaan guys. Iya enggak? Ke balai kerajaan ya, jadi itu aja, liatin aja live-nya gitu, orang-orang diajaknya kemana, ke gereja
ikut Tuhan Yesus, bukan ke balai kerajaan. Nah, iya nggak Kak Yuli? Kak Yuli Yes, benar nggak? benar. Pernah Kak Edis ngajakin orang-orang ke balai kerajaan? Nggak pernah. Aduh, Justru pahami dulu. justru Pahami Edis dulu selalu SS bilang, siapa. Iya, pahami dulu SS siapa, gitu loh. Ya teman-teman ya, itu aja Kak yang mau aku sampaikan. Jadi kalau dengar itu juga telusuri dulu SS itu apa, gitu kan. Baru kalian dirinya melalui Yesus Kristus yang adalah Sang Firman. Itu yang dijelaskan. Gitu ya teman-teman ya. Itu aja Kak Yuli, biar tercerdaskan penonton. Gitu ya teman-teman ya, tetap bijak, tetap beri. oke gitu ya teman-teman ya. Udah nggak usah lagi kita, intinya teman-teman yang sudah nonton di Komal saya sudah tahu apa tujuannya dia, niatnya dia apa. Bukti chat itu adalah chat dari grup Katolik mereka, ya bukan saya yang ngomong. Bukti chatnya ada. Saya itu kalau bicara nggak ada bukti saya nggak berani teman-teman, karena ini ada bukti saya berani bicara, ya. Dan saya nggak akan spill lagi kalau seandainya ada yang minta. Ya gitu ya saudara-saudara. GBI pembayar apalah Christian. Nah oke, I think cukup ya. Atau ada lagi yang mau naik? JB. Halo Tok, Ya, Shalom. Salam. Enggak, cuma bilang aja, biar lebih pinter-pinter aja. Kita 3 minggu lalu kan aku juga pernah naik kan, bilang masalah apa deportasi itu ternyata kan bener semua yang aku bilangin kan. Jadi Oh. yang untuk ini juga teman-teman apa ya, karena di apa ini kan sekarang orang tujuannya kan lebih ke cari duit ya, Yes. cari duit, cari ini. Jadi musang yang aku bilang 3 minggu lalu, musang berbulu domba itu juga banyak. Nah, tapi kalau kita sendiri zaman sekarang juga nggak bisa membedakan itu, ya gua bilang sih botol gitu loh. Oh. Jadi buat yang lain juga apa, yang kalau bisa support lah kan gini. Misalnya kita support, misalnya contoh ya kita support Edis, kita kan juga mikir ya dia dari mana ya penghasilan. Mungkin dia kerja tapi terbatas waktu atau terbatas ini. Bang JB aku izin potong. Hatiku sakit sekali ketika si kawan itu bilang Edis kerjaannya apa. Saya kasih tahu teman-teman ya. Edis itu kerjaannya teman-teman antar jemput orang. Jangan kamu menghina orang teman-teman. Jangan terlalu sombong. Aku paling benci sama orang sombong. Benci aku sama orang sombong. Edis itu kamu bilang apa kerjaannya Edis? Jangan seperti itu teman-teman. Kalau kamu banyak penghasilanmu diam. Jangan terlalu merendahkan orang. Saya sakit loh hati saya lihat kamu tuh menghina terus. Ya udah kalau kamu memang merasa diri pintar semuanya ya udah diam gitu loh. Butuh banget validasi sih. Silakan Bang JB, lanjutkan Bang JB. Iya, saya kan bilang gitu kan dari 3 minggu lalu. Apa yang kita buat, kita kan tahu. Makanya kemarin yang aku bilang, ada hal yang membuat dia misalnya ribu-ribu deportasi itu. Kalau dia punya masalah hukum di sana, kan yang banyak keluar duit itu untuk bayar lawyer sebenarnya. Itu yang saya bilang, supaya dia jangan terganggu di situ gitu loh. Jadi kalau kita bantu dia pun, kita kan tahu gitu yang kita bantu itu keadaan seperti apa. Nah jadi karena di sini banyak yang pansos juga, banyak yang, gue buat gini ya, buat gini. Memang cari koin. Aku sampai kadang-kadang miskin amat sih lo sampai kayak gini banget cari duit gitu loh, cari follower. Ya, tapi kedepannya kita bisa lebih bijak dan kalau kita bisa support. Kalau nggak bisa juga lebih bijak untuk jari-jari jemari ini dan juga jangan jadi kompor juga. Gitu aja, Tok ya. Semangat dalam pelayanan. Berkati itu, salam. Ya. Yo. Oh ya, aku ingat tadi dia ngomong gitu ya. Saya punya pekerjaan dan lain-lain. Terlalu sombong Anda itu ya. Kok hampir sama sih kayak Iskariot yang berikut itu? Kenapa sih? Sombong itu, Tuhan tolong jamah hatinya. Di situ kerja teman-teman. Sekalipun dia super grab teman-teman. Sekalipun dia super grab, jangan kau menghina pekerjaan dia. Selagi dia tidak menipu itu baru masalah. Kalian terlalu tega, jahat kalian itu. Menggiring opini dia SSY, pengangguran, terlalu jahat mulutmu. Mulut kita itu harus jadi pembawa damai. Kalau memang seorang pengajar, sampaikan pengajaran yang benar. Jangan iri dengki. Ini saya di kuburan nih ngomong ini. Kenapa tiba-tiba banyak yang naik ini? Ya, Edis nge-grab itu uangnya halal. Halal, teman-teman. Apa masalahnya dia kerja jadi tukang apa? Thank you, Kak Emberlin. Apa masalahnya kalau Bang Edis itu jadi supir Grab? Terus kamu mau Bang Edis itu harus nunjukin, aku kerja di kantor loh yang begini, harus seperti itu. Jangan terlalu jahat teman-teman, jangan terlalu merendahkan orang sekalipun kau merasa dirimu pintar. Kesombongan itu awal kehancuran. Sekalipun kamu ada yang menopang atau apa, terserah kalian. Ya, tetapi jangan pernah menghina, jangan pernah merendahkan, nggak baik. Ya. Ya, jangan menghina gitu, jangan menghina.
Halo Kak Yuli. Silakan Bang. Semangat Bang Edi semangat ya. Kalau Bang Edi dengar semangat ya. Ya. Teman-teman, coba kalian dengerin, rimangi apa yang saya katakan ini benar atau salah menurut teman-teman ya. Kita itu harus paham visi misi awal Amanat Agung. Ya, ini coba didengarkan teman-teman ya. Teman-teman yang belum follow saya, bantu follow saya. Follow saya yang belum follow saya. Ya. Yang belum follow saya, bantu follow dong teman-teman. Kakak kok kayak anak-anak sih, kenapa spill pembicaraan orang itu Kak lo? Begini Kak Sarah, jangan Kak Sarah kok jadi kayak pro banget sih gitu. Begini Kak Sarah. Kak Sarah ini gimana ya? Saya jadi bingung ya, Mak. Bukan saya spill Kak Sarah. Itu sudah terbongkar di semua grup Kak Sarah. Bukan Yuli yang bongkar. Itu sudah tersebar di semua grup. Jadi di dalam itu ada Kak. Jadi hati-hati. Saya bilang itu aja sama Kakak, teman-teman semua ya. Hati-hati. Ya. Jadi teman-teman kita harus ingat ya, yang namanya amanat agung ya. Amanat agung Kristus itu dia apa? Tidak ada yang namanya marketing denominasi, itu tidak ada. Tidak ada marketing denominasi. Tetapi kita semua harus mengedepankan yang namanya ajaran kasih. Ya. Kakak kalau saling bicarakan kesalahan, terlalu banyak kesalahan Kak. Ya Kakak naik sini deh, coba Kakak sampaikan apa kesalahannya, apa gitu. Saya juga bukan tipikal anti kritik kok Kak. Atau Kak Sarah belum nonton video ini, saya putarkan video ini ya Kak Sarah ya. Saya nggak bawa soundcard ke Bali ini teman-teman masalahnya. Coba saya putarkan ini sama Kak Sarah ya, mudah-mudahan Kak Sarah paham ya maksud saya ya. Kak Sarah harus paham juga, postingan ini jelas. Kalau kalian nonton yang namanya postingan tuyul itu sangat jelas. Wah, thank you. Bang, jangan kirim-kirim gift, Bang. Jangan kirim-kirim gift. Nanti dibilang Yuli butuh-butuh gift. Jangan. Gak usah Yuli, gak usah dikirimin gift, gak apa-apa. Kalau memang benar-benar mau melayani, yuk sama-sama melayani, tutup. Itu video dipotong-potong lah. Sama Kak. Sama. Kakak gak boleh berpihak juga. Ini dengar ini Kak, ini nih. Sebentar ya Kak Sarah. Kak Sarah dengar ini Kak Sarah. Dengar ini baik-baik Kak Sarah. Berkubu dengan Pak Bom dan Rudi Yohanes. Saya klarifikasi, saya tidak ada hubungan dengan. Sebentar, saya balikkan kamera ya. Biar clear teman-teman, saya mau ini soalnya mau makan babi guling. Ada yang mau ikut saya makan babi guling? Pertama Edis menggiring opini yang membuat foto ada Rudi Yohanes, saya dan juga Bom Bom. Olah-olah saya ini berkubu dengan Pak Bom dan Rudi Yohanes. Saya klarifikasi, saya tidak ada hubungan dengan Bom Bom maupun Rudi Yohanes. Herder, kawan. Herder yang rabies, bodoh. Serang Herder, ikat Herdernya, buat Richard jadikan RW. Herder, Edis tipu. Edis iblis. Poin kedua, RK membahas rumah apologet. Jadi seranglah sama netizen. Silakan buktikan saya membahas rumah apologet. Sampai detik ini tidak ada bukti bahwa saya membahas rumah apologet. Tapi itu penggiringan opini. Kalau saya manja itu saya minta donasi. Beliin saya rumah dong. Saya nggak pernah minta donasi ketika saya mau beli rumah. Jadi yang minta uang untuk beli rumah itu apa? Nggak pernah puas dengan donasi. Saya tidak pernah minta donasi ketika saya mau beli tanah ini ya. Ketiga, saya tidak benci Edis, tapi saya benci ajarannya. Ada sebuah video yang tentunya sudah dipotong-potong dengan nandar. Kami sedang membahas Lukas pasal yang kedua ayat 22. Perhatikan ini, judulnya Yesus disunat dan diserahkan kepada Tuhan. Di sini Yesus berumur 8 hari, dibawa ke Yerusalem, diserahkan kepada Tuhan. Nah, Tuhan yang ini itu bukan merujuk kepada Yesus, merujuk kepada YHWH. Sebentar, sebelum saya lanjutkan, teman-teman 627 mata memandang, paham nggak penjelasan Bang Edi sini teman-teman? Paham nggak penjelasan Bang Edi sini teman-teman? Merujuk kepada Bapa di surga. Nah, pada waktu itu konteks diskusi saya dengan Endang Sunandar membahas apakah Yesus itu Tuhan yang ini maksudnya? Ya memang bukan. Kalau saya harus dipaksa untuk menjawab singkat, saya jawab bukan. Memang bukan, karena Yesus memang bukan Tuhan yang ini. Makanya kata Tuhan itu ditujukan ke siapa dulu. Dalam diskusi itu kita nggak boleh menghilangkan yang namanya konteks. Begitu teman-teman. Yesus adalah gambar daripada Bapa yang tidak terlihat. Artinya teman-teman, Tuhan Yesus itu adalah representasi daripada Bapa di surga. Tetapi bukan berarti Yesus itu adalah Bapa di surga itu sendiri. Ketika kita bersama Tuhan Yesus, disitulah Allah Bapa beserta kita. Kita jadi berkhotbah. Saya sebenarnya nggak suka berkhotbah, teman-teman. Saya itu sukanya menyadarkan. Dan teman-teman, kalian harus tahu ya, teman-teman harus tahu ya, saya tuh sebenarnya sama Bang RK itu baik-baik aja hubungan saya, nggak ada masalah. Perbedaan pendapat itu udah hal yang biasa. Ya, saya baik-baik aja kok. Ya.
Dan kalian lihat, ini video yang paling membuat saya lucu teman-teman. Kenapa Bang Edis itu harus menjelaskan secara gampang supaya orang kalau mau masuk Kristen itu mudah dan paham, saudara-saudara. Ya, kalau Bang Edis menjelaskan seperti ini, kalian coba ngerti enggak kalian? Mana videonya? Tadi saya ada putar videonya itu. Ini saya kemarin sempat potong videonya ini. Sebentar. Betul enggak? Udah lah teman-teman, kita nggak usah bela siapa. Saya pernah lihat Kak Yuli diserang Islam tapi RK naik bantu kakak. Iya? Bang RK itu menyelesaikan permasalahan itu kemana-mana. Walaupun dia sekarang mau mencuci tangan, menggiring opini yang kemana-mana. Kak, semua orang itu tahu Kak, walaupun RK nggak menyenggol netizen itu orang pintar semua. Jadi kakak itu ketika kakak bicara orang menggiring ke sana ke sini tuh orang tahu Kak siapa yang dituju gitu loh. Kalau memang mau pensiun aja enggak masalah kok. Bahkan kalau mau pensiun saja, mati 1 tumbuh 1000 kok. Ada itu anak-anak yang baru tuh siapa namanya? Yang pakai masker itu yang dari Katolik itu siapa namanya? Siapa teman-teman? Siapa teman-teman yang dari Katolik yang pakai masker kacamata hitam itu selain Joseph? Aku lupa namanya. Aduh. Siapa sih namanya teman-teman yang pakai kacamata hitam pakai masker orang Katolik juga? Nah itu mati 1 tumbuh 1000 tenang aja. Kalau mau pensiun begini dia mau memberikan pengajaran silahkan. Tapi kalau mau pensiun aja enggak apa-apa. Mati 1 tumbuh 1000 kok. Tenang aja. Mati 1 tumbuh 1000 nggak usah ragu. Apalagi teman-teman, roda kehidupan itu berputar, ya. Roda kehidupan itu berputar. Yang tua akan, begitupun Edis TV itu akan berhenti juga nanti, pasti bakal ada edis berikutnya yang lebih top. Tunggu, this is masalah waktu ya. Ada kesepakatan kita bersama teman-teman untuk, nah kalau seandainya Edis menjelaskan, ini dengar ya, ini video saya potong karena memang saya lihat Edis itu pintar menjelaskan teman-teman. Ya, itu sudah simpel itu, nggak usah diubah-ubah, muter-muter. Nih, kemanusiaan, keilahian, kemanusiaan pada waktu ini manusia, pada waktu ini Tuhan. Terus habis ini dia berubah jadi Tuhan, terus berubah jadi manusia. Sebentar lagi dia manusia, ada saklarnya lagi, saklar. Makanya ketika kalian debat sama orang Muslim, dibilang begitu, Yesus Tuhan, ada saklarnya, on off. Supaya tidak seperti itu kalian, beritakanlah Yesus Tapi yang teman-teman, dalam. tapi teman-teman dari kemarin narasi saya, itu saya nggak pernah dengar tuh si Bang RK membahas tentang Lukas 2 ayat 22 itu dia nggak pernah singgung tuh, ada nggak dia singgung tuh tadi? Nggak ada dia singgung kayaknya itu ayat itu. Nggak pernah tuh aku lihat. Intinya sudah ada kebongkar lagi yang baru. Ya ternyata si kawan itu minta donasi sama Bu Sophie, jangan lupa. Bisa kau hancur kawan. Iya, dapat koin nggak masalah. Yuli lagi tanya sama teman-teman matiin gift itu gimana, nggak apa-apa. Nggak usah bagi gift sama Yuli. Yang penting ketika Yuli pelayanan ada berkat. Udah itu aja. Prinsip Yuli. Ya, kalau kita hanya pelayanan hanya buat dapat ini ya, dah pergilah deh, jangan berbuat dosa. Ini teman-teman. Aku lupa kitab apa, Matius berapa gitu kalau nggak salah. Matius itu berkata apa? Tetapi carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan diapakan? Teman-teman coba dengar. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah, maka semua akan diapakan? Semua akan diapain? Semua akan diapakan, saudara-saudara? Jadi kalau seandainya memang butuh dana buat bangun rumah apologet di sana, ya sampaikan saja. Orang Kristen itu orang baik-baik kok. Orang baik, orang Kristen itu. Yang penting jangan fitnah, jangan jahat, jangan iri, jangan syirik. Makanya bang, kalau kamu sudah menyenggol orang, itu hati-hati. Jadi orang yang gak mau bermasalah sama kamu jadinya dibongkar-bongkar. Seperti itu. Ya teman-teman ya. Itu baru saya dapat kabar tuh, ternyata Bang RK pernah minta bantuan sama Bu Sophie tuh. Gimana tuh? Gimana itu Bang RK, bener gak Bang RK pernah minta bantuan sama Bu Sophie? Coba. Udah sayang, aku mau pamit dulu sama herder nih. Aku balik ya. Bye, nanti ketemu hari Minggu lagi. Kamu mau makan apa? Makan ayam ya, nanti aku bawa ayam ya. Ya, nanti aku bawa ayam ya. Bye. Kamu sehat-sehat, walaupun kamu hewan, tapi Tuhan sayang sama kamu, Tuhan menjaga kamu, Tuhan mencukupkan kamu. Nggak ada kekurangan, kamu sehat-sehat di sini. Ya, ada amin? Ada dong.
Bang Leo jangan kok galak-galak Bang Leo. Jangan. Saya nggak berani teman-teman. Dia itu kan banyak duitnya. Kalau saya ini kan nggak punya apa-apa. Saya ini orang rendah hati sekali. Coba kalian lihat selama saya buka Komal. Pernah nggak saya menyombongkan apa yang saya punya? Pernah nggak saya memamerkan apa yang saya punya? Sekalipun HP saya rusak aja saya nggak pernah ngeluh-ngeluh sama kalian. Coba, saya bilang ya. Saya bilang HP saya rusak yang tadi nggak bisa nge-live itu. Tapi apakah saya minta-minta sama kalian? Enggak. Yang penting saya bisa memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya bisa posting ketika ada orang yang lagi nge-live baptisan. Itu lebih penting teman-teman, menurut saya. Ya. Jangan terlalu menyimpan kepahitan, nggak baik. Terlalu pahit dengan manusia itu sakit. Makanya berharapnya sama Tuhan. Andalkan Tuhan, jangan andalkan edis TV. Jangan andalkan Eta. Coba aku. Ya, saya nggak seperti itu teman-teman. Ngapain takut? Kak Yuli mampir meet up. Kak Nita di mana? Kak Nita, aku lagi di makam papaku. Aku lagi di makam teman-teman. Yuli takut naikin saya mau naikin orang yang bisa open cam. Yang nggak open cam tidur di bawah. Oh, aku di Bali. Loh, udah bayar guru? Berapa? Oh ya. Kamu tadi kopi beli apa? Teman-teman nanti kalau di Bali, teman-teman ini ada jasa usaha temanku. Nanti saya bakal promosiin buat kalian yang di Bali. Kalau kalian mau pakai jasa dia, sangat boleh. Yuk, udah. Nah ya, kayaknya saya juga mau berhenti menjadi pelayan Tuhan deh. Saya mau main-main lumpur aja. Boleh nggak saya jadi main-main lumpur aja? Sekarang jadi artis ya. Nah, artis apa? Bye Daddy. Sleeping through my fingers all the time. I'll try to capture every meaning. Aku mau bye-bye dulu sama papi aku ya. Bye papi. Bye-bye, love you. Aku di belakang. Aku di belakang ya. Oke. Jadi babi guling aja. Makan dulu baru pulang toh. Jadi teman-teman nanti yang di Bali ini ada usaha teman saya travel ya, harganya terjangkau dan paham yang namanya ajaran kasih ya. Jadi kalau sudah dibantu harus kasih gitu loh. Mobilnya bagus teman-teman dan ini siap melayani tur keliling Bali sampai planet Mars. Sampai planet Mars. Mana ada Mars? Dan teman-teman, jadi saya bersyukur hari ini Tuhan Yesus baik sama saya. Makasih Pak. Saya berusaha untuk menjadi orang baik gitu. Sebenarnya teman-teman ketika kita men-spill seperti itu bukan berarti saya tidak mengenal ajaran kasih, enggak. Tetapi supaya kita tahu apa penyebabnya gitu. Apa yang menjadi penyebab sampai seperti ini. Coba bahasa Bali Yuli. Ken kabare, mriki. Kakak tetap terbaik, makasih Kak Lala. Kak Lala juga terbaik. Kak Lala ini juga salah satu orang yang selalu support teman-teman apologet, teman-teman. Ajaran Katron itu memang belok, Kak Yuli agak lain. Jika saya ke Bali, baik Bang Martin, nanti aku DM nomor temanku yang punya usaha travel ini ya. Kak Yuli baca WA, apa sih grateful lah. Kira-kira penontonku di sini aja lah, kau di sini lah. Wah, ini ajaran perang-perangan ini. Etalase 2 berapa harganya? Etalase 2. Grade aku di sini dulu, Grade. Teman-teman ini teman-teman yang cerdas, Grade. Sebentar lagi rekaman itu bakal beredar. Tunggu aja. Oh ya, teman-teman jaga ujung ya, jaga ujung. Kali 5. Yuk, kali dua. Bantu. Mawar ganti populer. Ya, mawarnya ganti populer Kak Azrina. Mawarnya ganti populer. Ujung. Ya, Kak Rove sudah datang. Salam. Ya, ujung. Nah, itu ujung. Kali 5 guys, kali 5. Kali 5. Nanti kalau saya kalah mandi lumpur. Saya mau pensiun ini. Mau pensiun jadi pelayan Tuhan. Saya mau gini aja. Bang Martin. Nah, ini datang nih Bang Martin. Ini kali 5 Bang Martin. Kali 5. Kayak di Grab apa kan. Jangan nyindir gitu Kak, minimal Kakak juga tunjukkan Kakak lebih baik. Kak Chandra, saya itu waktu dia Bang RK naik ke Komal saya itu saya malah mendoakan dia.
Bahkan saya bilang begini, Bang RK tenang, teman-teman itu akan saya kontrol. Siapapun pendukungnya Edis atau apa, kita pastikan kalau kita tidak boleh terpecah belah. Kita akan support Bang RK dan saya akan berdoa buat Bang RK. Ya, tetapi ketika saya lihat kok makin hari makin menjatuhkan Edis TV, makin hari makin menyinggung Edis TV. Kalau kalian lihat nonton komal saya 2 hari, RK naik ke komal saya doakan dia. Saya berdoa teman-teman, saya berdoa. Tapi hari ini jangan seperti itu. Gitu. Kalau mau pensiun aja lah, nggak apa-apa. Bu Sofi juga lagi bahas Edis di Raja Debat, biar aja. Saya nggak mau ikut-ikutan. Saya mau berdiri sendiri, nanti kalau ada apa-apa biar saya yang bertanggung jawab atas apa narasi saya. Kalau sudah rame-rame gitu Kak, nanti ada satu problem, kabur semua. Ini Bang Rofete, bantu Bang Rofete. Populer. Kalau aku atau gimana? Bang Rofete terus Bang Rofete kalau udah gas, enggak. Intinya ini pesan saya buat teman-teman. Intinya kita sebagai orang Kristen diberikan hikmat dan berhikmat. Kita harus tahu kalau seandainya ada orang yang setiap hari klarifikasi, berarti ada apa teman-teman? Apalagi niatnya sudah mau bawa Bang Edis keluar. Bang Edis mau ngapain? Bawa keluar kemana? Bang Edis mau dibawa kemana? Oh setiap hari klarifikasi. Bang Edis kalau memang saksi teman-teman nggak? Coba satu kali. Match. Kenapa? Berani nggak match? Enggak, Mes. Rame. Bang Martin Lee, masalah itu sudah selesai. Bang Martin baru masuk sih. Tadi Yuli udah spill. Chatnya udah kebongkar. Tujuannya dia itu apa? Itu mungkin teman-teman bahasa dia yang baru masuk ya. RK itu cemburu sama Edis. Sebenarnya teman-teman kalau masalah berkat itu nggak usah ragu teman-teman. Berkat itu sudah ada yang ini, sudah ada yang ngatur, nggak perlu ragu. Ini saya spill sedikit. Masih ada nggak Bang Martin? Bang Martin masih ada nggak? Jadi spill baru gabung. Kak Yuli juga memperkeruh suasana. Enggak, saya nggak memperkeruh suasana. Saya cuma mau teman-teman berhenti. Dan teman-teman tahu kenapa kita harus berhenti. Kita harus berhenti. Ya, tujuannya Bang RK itu seperti ini teman-teman. Ya, tujuannya RK itu cuma satu doang ini. Ini tujuannya RK. Kebaca nggak sih teman-teman? Cuma ini tujuannya Bang RK. Ini. Nggak kebaca, aku lagi di jalan. Ini. Strategi saya sekarang adalah mancing Edis keluar. Ini yang susah. Saya yakin sekali Edis ini SSY. Ini tujuannya teman-teman. Ini tujuannya si Mike itu. Ya, ini tujuannya. Besarin. Waduh. Nanti lah Kak, nanti aku mau lagi di jalan. Pokoknya itu aku spill sedikit aja teman-teman. Aku spill sedikit aja dulu, itu aja dulu. Ya, saya nggak mau tunggu. Baca aja. Oke, baca. Jadi pertamanya gini teman-teman. Jadi ini antara chatnya si RK sama yang namanya Jen Monica, JM gitu. Spill itu nggak buktikan apa-apa. Kan intinya kita mau tahu Edis SI atau buka jalan mengalihkan topik. Begini Bang Supergon, saya itu dari bulan awal yang ikut Tuhan Yesus itu pergi ke gereja, bukan pergi ke balai keselamatan. Jadi Bang Edis itu teman-teman, setiap ada orang Kristen yang mau masuk ke Kristen, dia nggak pernah nyuruh ke balai keselamatan, tapi disuruh cari gereja yang sehat. Bener nggak? Cari gereja yang sehat, bener nggak yang saya sampaikan itu? Ini jangan fitnah-fitnah Edis, jangan. Oh balai kerajaan, betul-betul, sorry Bang Esra, sorry. Aku nggak tahu saksi apa. Ya, makanya setiap orang yang sudah saya jumpa ini kayak besok ini kan, jangan mau diadu domba ya, pas itu Kak Yuli. Kayak besok yang mau baptisan sama saya dan minggu depan yang di Bantul, minggu depannya lagi yang di Kalimantan, itu kita perginya ke gereja itu, ke gereja Tritunggal, bukan saksi balai kerajaan. Gitu teman-teman ya.
Jadi teman-teman begini, ini yang kedua lagi. Kenapa kalian maksa-maksa Bang Edis untuk mau diskusi ke Superboy? Siapa emangnya Superboy itu? Emangnya Superboy punya latar belakang teologi ya? Teman-teman, ngapain debat-debat di Superboy? Emangnya Superboy itu latar belakangnya teologi ya? Terus dia bisa jadi juri gitu? Saya tanya sama teman-teman. Ngapain ke Superboy? Emangnya Superboy itu RK undur diri aja sesuai yang diucapkan. RK selalu 3 langkah di belakang Edis TV, makanya dia mungkin ya Bang Meter ya. Gitu. Jadi yang ada bikin malu gitu teman-teman. Nanti yang ada memframing hal-hal yang lain-lain seperti itu. Ya. Jadi teman-teman udah tahu ya. Udah nggak usah urus RK, nggak usah urus Edis, biarkan mereka fokus pelayanan mereka masing-masing gitu. Bagaimana rendah hati orang udah nyinggung-nyinggung Edis, dibilang Edis nggak punya pekerjaan, sombong sekali dia. Di Amerika jadi supir Grab itu gajinya tuh puluhan juta. Keluar kita sama rupiah di sini gitu loh. Gimana sih? Betul nggak yang saya bilang? Uang di Amerika itu lebih besar daripada uang di Indonesia. Yuli damaikan mereka, Kak Joy, aku bakal berdoa, tenang. Setiap malam aku berdoa kok buat mereka. Bahkan Bang RK sendiri yang nyuruh aku berpuasa. Tetapi kenapa dia yang gak kuat imannya? Terus ada lagi satu apologet ini. Ada satu apologet lagi. Satu apologet gara-gara Bang RK mundur mau ikut mundur tapi masih nge-live, kan lucu. Cuci piring di Amerika aja 70 juta, iya. Jadi jangan bilang saya punya pekerjaan, nggak usah sombong. Uber Eats, RK lebih besar kepala semenjak mengalahkan Juma. Ada minum tau guru? Tidak ada. Waduh. Inilah teman-teman ini. Teman-teman kalau nanti kalian di Bali butuh jasa ini, nanti saya rekomendasiin teman saya ya. Thank you. Bagus, harga murah meriah. Ya. Yang penting selain dibayar dengan duit, dibayar juga dengan doa, saudara-saudara. Oma Raja Debat lagi bahas Iskariot, Kak Yuli, biar aja. Udah Bang Rofete, udah di Bali. Nanti hari besok mau ketemu sama teman-teman Murtadin. Minggu baru kita baptisan teman-teman. Kalau nggak sibuk nanti hari Minggu jam 12 nonton live saya ya. Di akun Yuli 03. Ya, dibantu di supportnya teman-teman. Support. Itu teman-teman, itu ada namanya Son Ferapim. Son itu juga orang ortodoks tapi pernah nggak kelahi-kelahi sama saya. Masalah denom. Yang penting nama Tuhan dipermuliakan. Ingat ajaran kasih. Kak Lala, shalom. Kak Lala ini setelah sekian purnama, aku baru ingat ternyata Kak Lala ini dulu pernah datang ke tempat aku setelah sekian purnama. Tapi baru sekarang datang purnama Jumat Kliwon, datang dia. Babi, teman-teman. Saya mau makan babi supaya muslim-muslim itu kabur. Iman memburu uang mengalahkan iya. Kalau pelayanan sudah nyari duit susah bang, susah. Yuli jalan ini modal iman aja biar uang rekeningnya Yuli sekarang sisa 1 juta, jalan aja besok ada berapa uang tiket gas. Yang penting pulang gitu. Thank you Go. Wah, permen karet dong Kak Marsha. Kak Marsha udah lama nggak kirim permen karet nih. Ini bercanda teman-teman, jangan ditanggapi serius teman-teman. Nggak semua. Yul, Bu Sofi lagi udah sama RD lagi bahas RK. Biarin Kak, kalau mereka bahas sendiri biar sendiri. Jadi biar versinya Yuli, versinya Bu Sofi, versinya Bu Sofi gitu. Yuli nggak mau ribut teman-teman. Baterainya Yuli udah 4% ini. Ya teman-teman ya, nggak usah ribut-ribut masalah denom. Ingat, amanat agung. Woi topi lo. Di Bali Kak. Wah ini herder datang herder nih. Bang Rofi itu herder namanya siapa Bang? Teman-teman ini anak ortodok teman-teman. Bantu follow pengajarannya Serafim ini juga bagus. Ya 300 ini follow. Itu dia orang ortodoks teman-teman. Nggak pernah dia kelahi-kelahi sama saya. Beda pendapat itu biasa, yang penting jangan cakar-cakaran selagi masih Tritunggal. Justru saya mencurigakan ketika orang menantang orang petentang-petenteng ini, saya curiga dia tidak paham Tritunggal itu. Ya banyak kok teman-teman, kalau mau pengajaran ortodok itu juga boleh ke Son. Kalau pengajaran Katolik ke Pastor Cafe yang ada di luar negeri sama Jackson. Kalau Protestan itu ke Erben atau ke Ngopi Rohani banyak kok. Aku capek teman-teman. Wah Bang Rofi, terima kasih. Wah 17 tahun ini. 17 tahun. Bang Kapten.
Teman-teman, aku gitu dulu ya. Nanti malam kalau udah di rumah aku baru bisa nge-live ya. Nanti kita Yuli sudah di Bali, sudah. Pokoknya ada lagi satu apologet itu. Saya nggak tahu dia apologet atau apa. Tiba-tiba dia bilang, ya saya bakal mengundurkan diri kalau seandainya Bang RK sudah berkembali berapologet. Saya akan kembali berapologet. Begini teman-teman, simpel aja. Kalau mau mundur aja deh, mundur. Mati 2 tumbuhnya 2000. Kalau mati 1 kan tumbuh 1000 nih. Kalau mati 2 tumbuhnya 2000. Udah tenang. Banyak orang-orang pintar. Tenang aja. Wah Bang Dominik. Teman-teman, ini bateraiku tinggal 2%. Aku pamit dulu dengan segala kerendahan hati. Saya izin mohon maaf ya jika ada perkataan saya yang salah. Ya Tuhan Yesus sayang kita, Tuhan Yesus memberkati kita selalu.